Baik, jadi pada video kali ini kita akan melanjutkan melengkapi fitur data pegawai, di mana pada sebelumnya kita sudah membuat bagian dari migration, jadi table migration, kemudian juga sudah membuat bagian controller dan bagian model. Dan juga kita sudah melakukan pendaftaran di bagian resource agar fitur dari pegawai bisa diakses seperti itu di bagian root. Nah, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah yang pertama, kita di sini menambahkan bagian pegawai di sidebar. Sidebar di sini kita kemudian kita akses di bagian file, resource, mana ya? Di resource, ini ada resource layout. Kemudian bukan ini sidebar. Nah, di sini bisa kita lihat ada user sama bagian supplier. Nah, di sini kita copy dulu. Alhamdulillah. Ctrl C. Dan di sini kita tambahkan adalah pegawai.index seperti itu. Pegawai.index, dan di sini kita kasih nama dengan pegawai. Ctrl S, coba kita akses. Dan di sini sudah ada, coba kita klik. Nah, di sini terlihat dia belum ada tampil sama sekali. Nah, langkah selanjutnya kita akan melakukan modifikasi di bagian pegawai, di mana untuk bagian index itu nanti diarahkan ke function di controller di bagian index seperti itu. Ya, seperti ini. Kita ambil di bagian supplier karena nanti dia juga agak mirip dengan bagian supplier. User, jadi kita ambil bagian user seperti ini, kita copy saja dulu. Oke, kita copy, kita ambil di bagian pegawai. Nah, baru nanti kita sesuaikan untuk isi dari bagian variabelnya. Kayak variabel user kita ganti jadi pegawai, dan untuk user kita ganti juga di model pegawai. Oh ya, sebelum kita masuk di sini sebenarnya kita perlu mendaftarkan dulu di bagian ini, di bagian namespace di sini, use app / pegawai, model pegawai seperti ini. Juga kita daftarkan itu bagian validation, bukan validator harusnya, saya lupa, validator. Nah, setelah langkah berikutnya adalah seperti ini. Ini misalnya kita jadikan misalnya, ya ini terserah kalian mau kasih 4, 6 juga 7 ya, terserah. Dan sini juga kita sesuaikan bagian ininya. Ini pegawai, ini sesuaikan dengan yang di atas yang kita tangkap di awal. Datanya misalnya pegawai, kasih pegawai, kalau data ya data. Dan ini harus wajib sesuai dengan nama modelnya. Pegawai. Dan di sini kita lakukan searching berdasarkan nama pegawai. Seperti ini. Dan kita return datanya ke bagian view. Nanti di folder pegawai dan index. Dengan value dari compactnya kita kasih adalah pegawai seperti ini. Ctrl S, dan yang selanjutnya coba kita running lagi. Nah, di sini view pegawai.index not found. Jadi kita belum membuat di bagian pegawai. Kita masuk ke bagian view. Nah, di view ini kita buat satu folder dengan nama pegawai. Seperti itu. Ini kita kita seperti ini kan dulu. Kita buat di sini satu folder dengan nama pegawai. Seperti ini. Dan kita buat di dalam pegawai satu file dengan nama index.blade.php seperti itu. Dan langkah selanjutnya untuk bagian index,
Coba kita daidam dulu datanya apakah sudah masuk. Daidam, kemudian seperti ini kita ambil, dia tadi kita lempar itu adalah pegawai, variabel pegawai. Jadi kita coba pegawai seperti itu. Oke, kita Ctrl Z, Ctrl S maksudnya. Nah, ini datanya sudah tampil di bagian indeks di pegawai.index. Nah, selanjutnya baru kita lakukan desain agar datanya sesuai dengan UI yang kita inginkan. Oke, di sini kita copy di bagian supplier, di bagian indeks supplier kita Ctrl A, Ctrl C seperti itu. Dan kita di bagian pegawai.index, ini ada pegawai.index, kalian paste seperti ini. Dan langkah selanjutnya yaitu disesuaikan dengan isinya, misalnya data pegawai. Yang berikutnya kita sesuaikan juga di bagian back untuk back dan create. Di sini kita kasih pegawai juga. Pegawai seperti itu. Ini untuk user juga kita kasih pegawai seperti ini. Sudah selesai di bagian atas, kemudian kita masuk ke bagian bawah. Untuk bagian root ini untuk form setnya kita arahkan juga ke pegawai.index di bagian resource-nya, dan di sini coba kita cek lagi. Search by name, oke, sudah sesuai. Kemudian berikutnya hasil pencarian data pegawai. Data pegawai. Seperti ini. Dengan keyword sudah. Dan selanjutnya kita sesuaikan di bagian table. Nah, di sini di bagian table bisa kita cek di ini. Dia ada username, password, nama, jenis kelamin, alamat, kemudian status seperti itu. Kita sesuaikan isinya dengan keperluan kita. Oke, di sini kita ini sudah ada username, ini kita hapus. Biarlah kita ini aja. Username seperti ini. Kemudian yang berikutnya tadi nama pegawai rasanya. Nama pegawai. Dan berikutnya tadi jenis kelamin kalau nggak salah, jenis kelamin. Dan alamat. Yang terakhir rasanya adalah status. Status. Oke, coba kita cek ulang. Username, oh ya, passwordnya ketinggalan. Oh, password nggak usah ya. Password, nama, passwordnya nggak usah ditampilkan. Nama, jenis kelamin, alamat, status. Oke, sudah. Ini kemudian actionnya, oke, sudah sip. Actionnya kita gunakan with 10% saja. Dan di sini kita masukkan variabel pegawai sesuai dengan yang kita lempar di bagian controller tadi. Dan di sini kita sesuaikan juga adalah pegawai. Ini juga kita sesuaikan pegawai. Kemudian di sini kita ini sesuaikan. Yang pertama itu adalah username. Sesuaikan dengan field yang ada. Username. Dan di sini adalah nama nama pegawai. Nama underscore pegawai rasanya. Dan yang berikutnya adalah alamat. Dan yang terakhir adalah aktif. Nah, untuk di bagian aktif sebenarnya ada beberapa perbedaan. Di sini kita harus melakukan, karena nanti untuk isi dari aktif ini dia adalah 1 dan 0. Jadi kalau 1 dia nanti aktif, kalau 0 berarti tidak aktif. Jadi kita gunakan percabangan, yaitu menggunakan fitur dari blade. Oke, add if seperti ini. Kita buka kurung, tutup kurung. Nah, di dalamnya kita cek di
$row seperti itu, dan kita cek di bagian field is active seperti ini. Kita cek sama dengan jika dia nilainya 1, nah maka kita kasih seperti ini, maka dia aktif. Bisa seperti itu. Add else, jika tidak maka tidak aktif, dan kita tutup dengan end if. Langkah selanjutnya di bagian bawah ini, bagian user kita ganti menjadi pegawai destroy, dan ini coba kita lihat, karena di sini kita menggunakan username, kita harus menggunakan username, dan juga di model bisa kalian lihat di bagian pegawai adalah primary key-nya adalah menggunakan username. Nah, seperti itu. Jadi di sini untuk ID-nya kita gunakan adalah username. Begitu juga yang di bawahnya, ini kita untuk edit username. Bukan username, ini pegawai, harusnya pegawai username. Untuk bagian delete, karena di delete ini kita tidak menggunakannya. Info, bukan delete info, bukan ini ada info circle. Oke, seperti ini. Kita perlunya cuma 2, untuk show-nya kita tidak gunakan. Pegawai edit, oke, sudah. Dan yang terakhir adalah di bagian package, bagian link kita juga tambahkan pegawai seperti ini. Kita Ctrl S, dan selanjutnya coba kita reload. Ini datanya sudah keluar, dan untuk datanya kebetulan sudah saya tambahkan di bagian edit. Di bagian database ada table pegawai. Nanti kalau punya kalian kayaknya nggak tampil kalau tidak ditambahkan terlebih dahulu. Nah, ini sudah tampil di bagian ini. Nah, tinggal berikutnya kita akan melakukan create data. Jadi nanti ketika di create nanti akan tampil. Nah, ini belum ada sama sekali, masih kosong karena bagian controller di bagian create belum kita tambahkan. Dan untuk yang bagian editnya juga belum kita tambahkan, seperti itu. Oke, seperti ini dulu untuk bagian view data pegawai. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe agar video berikutnya tidak ketinggalan.